Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita kembali belajar daring dan PTM ya. Bagi anak-anak yang daring tentunya tetap belajar di rumah, dan anak-anak yang memilih PTM belajarnya di sekolah. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 6 ya, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang keempat. Nah, dalam pembelajaran yang keempat ini ada dua materi yang kita bahas, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua hak dan kewajiban menggunakan energi. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah bahasa Indonesia menyampaikan informasi. Sebuah teks selalu berisi pesan atau informasi. Informasi adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Informasi yang kita dapatkan dari sebuah teks bacaan dapat disampaikan kembali kepada orang lain dengan santun. Menyampaikan informasi secara lisan harus memperhatikan hal-hal berikut. Nah, contohnya di sini yang pertama, suara harus dapat didengar oleh penerima informasi. Lalu yang kedua, informasi disampaikan dengan jelas dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, informasi disampaikan apa adanya tanpa dikurangi atau ditambahi. Yang keempat, mengulangi penyampaian informasi apabila pendengar atau penerima informasi belum bisa memahami isi informasi yang telah disampaikan. Nah, itu ada 4 cara kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, yang pertama itu suara kita harus keras seperti itu. Keras maksudnya di sini bukan teriak-teriak ya. Nah, harus jelas seperti itu sehingga bisa didengar oleh penerima informasi. Lalu yang kedua, tentunya disampaikan dengan jelas, pelan-pelan, dengan suara yang jelas tetapi pelan-pelan supaya informasi tersebut secara utuh dapat diterima oleh penerima informasi. Jadi lebih jelas seperti itu ya. Nah, yang ketiga, informasi tersebut disampaikan dengan tepat. Maksudnya di sini tepat harus sesuai dengan yang tertulis dalam teks bacaan tersebut tanpa dikurangi atau ditambahi ceritanya ya, harus pas seperti itu. Jangan dikurangi atau ditambahi informasi itu. Lalu yang keempat, mengulangi penyampaian informasi apabila penerima informasi belum bisa memahami isi informasi yang telah disampaikan. Nah, di sini mengulangi penyampaian informasi tentunya kita ulangi karena pendengar mungkin belum mendapatkan informasi dengan jelas ya anak-anak, belum mendapatkan informasi dengan jelas, sehingga kita perlu mengulangi cerita atau informasi yang terdapat dalam bacaan atau teks bacaan tersebut dengan jelas ya, sehingga si penerima informasi tersebut bisa menangkap seutuhnya informasi yang kita sampaikan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, berikutnya adalah pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban menggunakan energi.
Nah, sudah Bu Guru bahas pada materi yang sudah ya anak-anak, apa saja hak dan kewajiban kita ketika kita menggunakan energi. Nah, kita perlu memperhatikan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Nah, seperti contoh dalam tabel tersebut. Nah, yang pertama, hak tentunya mendapatkan kebebasan dalam menggunakan energi. Itu hak kita ya, kita berhak untuk menggunakan sumber energi tersebut. Lalu kedua, terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. Nah, tentunya kebutuhan yang kita perlukan dalam penggunaan energi semuanya terpenuhi ya anak-anak, seperti listrik di rumah kita. Nah, itu kita bisa menggunakan energi tersebut dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, terhindar dari kelangkaan energi. Nah, di sini terhindar dari kelangkaan energi, tentunya energi tersebut selalu tersedia untuk kita, tidak langka seperti itu. Seperti aliran listrik di rumah kita, tentunya tidak sering padam seperti itu anak-anak, selalu ada saat kita menggunakan, selalu ada seperti itu, selalu hidup ya. Nah, lalu yang kewajiban kita, apa sih kewajiban kita terhadap sumber energi tersebut? Nah, yang pertama tentunya menggunakan energi secara bijaksana. Itu ya kewajiban kita. Nah, secara bijaksana di sini gunakanlah sumber energi tersebut saat kita benar-benar memerlukannya. Saat kita tidak memerlukannya, maka matikan sumber energi tersebut. Contohnya saat kita mau tidur, saat kita nonton tetapi mata sudah mengantuk, nah kita harus mematikan televisi tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kedua, berinovasi dalam menciptakan energi alternatif lainnya. Nah, di sini kewajiban kita tentunya yang bagi orang-orang yang kreatif, yang punya pengetahuan bagus seperti itu ya, bisa menciptakan sumber energi alternatif. Nah, contoh di sini ya, dari kotoran hewan yang dikumpulkan dijadikan sumber energi alternatif. Lalu apa? Dari panas matahari, dari derasnya air. Nah, itu bisa kita gunakan atau bisa kita ciptakan energi alternatif. Nah, itu tadi bagi orang-orang yang bisa ya anak-anak, yang bisa menciptakan energi tersebut. Jadi banyak ya energi alternatif di sekitar kita yang bisa dijadikan sumber energi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi dari panas matahari, PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya itu terbuat dari apa ya anak-anak? Nah, tentunya terbuat dari sinar matahari ya, sinar matahari. Nah, lalu air itu juga PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang pernah kita bahas. Kita membuat sebuah bendungan untuk menampung air dalam jumlah yang besar. Lalu dari situ tenaga air tersebut bisa dijadikan sumber energi listrik. Lalu yang ketiga, menghemat penggunaan energi. Tentunya kita benar-benar harus menghemat ya anak-anak, bukan karena kita banyak uang atau lain-lainnya, tetapi karena sumber energi tersebut bisa habis ya anak-anak, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak masih ingat ya, dan terutama sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu penggunaannya lebih hemat ya, lebih hemat karena bisa habis, seperti batu bara, minyak bumi. Nah, itu bisa habis anak-anak jika kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya atau menghemat. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.